Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Waalaikumsalam. Selamat malam, wahai pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama kami di podcast Mulasadra. Baik, kali ini dengan dinginnya malam ini kita ditemani oleh salah satu abangda kita, ya, salah satu abangda kita yang bernama Hafilul Ulum, yang kemudian beliau telah menulis sebuah rayakan luka. Saya sendiri yaitu kader 2020 atas namakan Dimas Putra Nirvana, dan yang narasumber sekarang yaitu Abangda Hafilul Ulum. Mungkin agar lebih enaknya ya, agar lebih dekatnya, maka kita persilahkan buat Abangda Hafilul Ulum untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan untuk Abangda Hafilul Ulum untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih dengan Dinda Dimas. Saya kader HMI Mulasadra 2018. Saya berasal dari Samarinda. Kebetulan saya berkuliah di UNA. Jadi saya masuk HMI Mulasadra. Untuk prodi saya pendidikan matematika. Mungkin sebelumnya dari saya tentang jelas tentang saya. Baik, terima kasih buat Abangda yang tercinta ini, Abangda Hafilul Ulum. Baik, mungkin saya pertama-tama akan menanyakan, kapan sih Abangda ini menulis tentang buku Rayakan Luka ini? Oke, untuk penulisan merayakan luka ini sebenarnya saya menulisnya itu ketika semester 3, yang mana yaitu sebenarnya dari maba saya sudah menuliskan di buku diary, tapi setelah semester 3 saya punya laptop, lalu saya ketik kembali di laptop tersebut sampai semester 4. Kemudian di semester 5 itu saya sudah menerbitkan buku perdana saya, yaitu Merayakan Luka. Nah, buku Merayakan Luka ini bagi saya sebuah kado terindah bagi saya. Kado waktu hari ulang tahunku. Wah, menarik sekali nih pemirsa. Ternyata buku ini hadiah dari kado untuk merayakan ulang tahunnya sendiri. Tapi sangat disayangkan judulnya Merayakan Luka, bukan merayakan kebahagiaan pemirsa. Ini perlu dipertanyakan ini. Kenapa merayakan luka dan kenapa tidak merayakan bahagia ini? Oh enggak, silakan. Karena bagi saya, kenapa saya merayakan luka? Karena ini berangkat dari keresahan-keresahan saya, atau lebih jelasnya dari pengalaman-pengalaman yang mendera hati saya gitu. Karena selama berkuliah itu saya didera oleh asmara gitu. Jadi karena saya tidak bisa menyampaikan, jadi saya mungkin menuliskan di diary saya dan mengetikkan kembali gitu. Karena bagi saya luka itu tidak selalu diskriminasi tentang yang berdarah-darah, tapi luka itu perlu diapresiasi gitu. Aduh, ngeri sekali nih abang dah satu ini. Gila. Benar-benar gila. Dia itu mencurahkan dengan perasaannya itu melalui sebuah tulisan. Dengan melalui diary akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah buku yang menerapkan rayakan luka. Tapi sangat disayangkan pemirsa, hadiah ulang tahunnya tentang kelukaan bukan tentang kebahagiaan. Ngeri sekali. Mungkin bisa dijelaskan apa aja sih di buku ini, itu menceritakan tentang apa aja, tentang perjalanan siapa dan bagaimana dan tempatnya itu di mana. Mungkin bisa dijelaskan lah apa isi buku ini, apa sih isinya. Mungkin bisa dijabarkan mungkin pemirsa itu perlu tahu apa sih isinya. Mungkin agar pemirsa juga lebih tertarik gitu ya, tertarik dengan buku ini dan membelinya gitu ya. Dipersilakan Abang Dah, mungkin bisa disampaikan. Ini kayaknya terlalu mengagung-agungkan ini. Pasti tentunya dari pertama itu ketika menerbitkan buku ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Loh, luka kok dirayakan gitu. Betul sekali tuh pemirsa. Lah, jadinya ini berangkat dari pengalaman saya selama
selama ya waktu kuliah. Saya menuliskan ini tentang masa kuliah. Jadi memang eh, kalau boleh jujur sih, Silakan. kalau boleh Dipersilakan. jujur ini saya ini mempunyai perasaan terhadap seseorang. Nice. Tapi Pemirsa. karena saya tidak bisa mengungkapkan, mungkin itulah kebodohan saya dalam saat itu. Saya akhirnya terpenjara oleh oleh rasa sepi. Dalam artian gini, saya itu eh, ketika ketika malam gitu, karena entah saya bodoh gimana, saya merasakan mencintai dan merasakan kerinduan gitu. Maka dengan rasa kerinduan dan mencintai itu akhirnya saya luapkan pada kata-kata, karena bagi saya dengan berkata-kata itu hal yang menenangkan gitu. Setidaknya saya bisa mewakili. Uh, karena kenapa saya tidak bercerita ke orang-orang? Bagi saya menuliskan pada diary, menulis pada buku itu hal yang kebahagiaan tersendiri. Karena orang-orang, karena dengan diary itu teman yang paling jujur gitu. Karena ketika kita cerita kepada orang, saya yakin terbongkarnya rahasia itu karena rahasia gitu. Iya, betul sekali. Saya sepakat dengan hal itu. Makanya dengan diary itu saya lebih baik saya cerita ke diary aja, karena diary itu teman saya dari SMA gitu. Jadi memang mungkin saya terkesan meskipun saya cowok, saya nulis diary dari sejak SMA gitu. Jadi memang saya itu punya prinsip. Saya tidak mau dalam artian saya tidak mau menjalin asmara sebelum saya punya buku gitu. Dan bahkan saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, ketika maba itu saya sudah nuliskan pada diary saya, suatu saat nanti 2020 saya akan menerbitkan buku. Saya menantang diri saya sendiri gitu. Jadi ketika kuliah saya harus punya catatan sejarah sih. Bahkan pernah dulu Kutum Iqbal Siap. Kutum Iqbal itu ikut acara kepenulisan, saya masih maba. Ketika itu saya ditantang oleh pemateri seminar kepenulisan. Saya maju. Itu belum menyampaikan pertanyaannya, tapi saya maju gitu. Kemudian, "Lah, kenapa kamu kok maju?" Saya hanya berani aja gitu. "Lah, kenapa?" "Ya, saya hanya memberanikan diri meskipun pertanyaan belum disampaikan gitu." Lah, kata pemateri tersebut, ya, kata masnya itu, "Lah itu, penulis itu harus berani gitu." Maka dari itu kita memulai sesuatu harus dengan keberanian, optimis. Siap. Karena terkadang tidak percaya diri dengan impian kita sendiri gitu. Ya. Dan bahkan saya bilang ke di depan forum semua, di depan audien itu, saya tidak kenal siapapun gitu. Yang saya cuma bilang, suatu saat nanti saya, Mas, 2020 saya akan menerbitkan buku saya sendiri gitu. Itu janji saya gitu. Ya, ngeri sekali ini Abang satu ini, Abang Hafizul Ulum. Nyata telah menggoncangkan Unisma dan HMI di Unisma. Ternyata beliau telah menerapkan apa itu iman, ilmu dan amalnya. Yakinkan dengan iman, yakinkan dengan iman, kita amalkan dengan usaha kita. Seperti itulah Abang Hafizul Ulum yang telah terikat dengan sebuah cerita kisah tentang asmaranya, lalu dibukukan dengan berjudul Merayakan Luka. Yes. Karena saya percaya ketika saya mempunyai harapan atau impian, itu saya akan tuliskan pada buku. Karena yakin suatu saat nanti Tuhan akan memberkatinya. Dalam artian gini, mungkin waktu itu saya akan punya impian tahun seperti ini, tapi setidaknya tahun-tahun yang akan datang Tuhan akan merealisasikan impian saya itu gitu. Akhirnya di tahun 2020
alhamdulillah buku Merayakan Luka akhirnya terbit. Saya bisa dikatakan dari 1 tahun saya menulis ini. Wow, menarik sekali Abang Da ini ternyata dengan kegigihannya ya, yang kegigihannya itu dengan kepercayaannya tentang keimanannya dia untuk sebuah tulis buku, lalu dia dengan keilmuannya, epistemologinya, dengan sebuah empiris pengalamannya, ternyata teman-teman pemirsa sekalian, lalu kemudian diimplementasikan dengan amalnya yang dia punya dan dengan usaha yang dia punya, akhirnya menimbulkan sebuah hasil, yaitu karya Merayakan Luka. Mungkin dari saat menulis buku mempunyai kendala-kendala, apa aja sih kendala-kendalanya dalam menulis buku ini? Coba kita lihat pemirsa, apa kendalanya ya? Sebenarnya kendala itu banyak kendala bagi saya. Yang pertama itu optimistis. Saya itu tidak percaya diri. Kadang merasa gak pantas kayaknya bu, kan kayaknya ini ketika tulisan saya ini dibukukan. Tapi waktu dulu saya sempat minder gitu ketika saya membeli buku-buku itu, ketika mendapati rak-rak buku itu di rak buku-buku, saya punya inisiatif. Masa saya hanya menyimpan buku penulis-penulis lain, masa saya tidak punya inisiatif untuk menyimpan buku saya di rak tersebut. Setidaknya meskipun tidak dibaca orang, dibaca anak-anak saya suatu saat nanti. Waduh, sudah memikirkan masa depan ya, tentang anak segala macam. Nah, ya, setidaknya kan motivasi suatu nanti. Iya. Yang kedua itu kadang saya merasa gak pantas aja gitu. Dalam artian gini, kok lebay gitu, dalam artian soalnya teman-teman bilang gitu, jangan alay, kamu jangan lebay, cowok malah gitu. Tapi saya sematkan dalam diri saya, oke, gak apa-apa kalian mengatakan cowok lebay, alay, baperan gitu, tapi ini jalan hidup saya sendiri, ini kebahagiaan saya sendiri. Karena dengan saya menulis atau menumpahkan keluh kesah saya itu merasa tenang gitu. Contohnya ketika saya seharian gitu, saya mungkin sehabis ketemu seseorang gitu, dan bahkan saya itu minder gitu, tapi setelah saya menumpahkan malamnya itu, saya merasa tenang gitu, saya bisa menjalani aktivitas kembali besoknya itu dengan tenang gitu, karena sudah tercurahkan di diary saya gitu. Wah, ternyata ya Allah, Abang Da ini banyak lika-liku rintangan jadikan luka. Sebenarnya ini buku prosa sih, ini buku curhatan di diary gitu, karangan bebas. Jadi setiap apa yang saya rasakan itu saya tumpahkan dengan berbentuk kata-kata gitu. Sehingga bagi saya dengan Merayakan Luka ini, kebanyakan teman-teman itu ketika terluka itu merasa down, bahkan menyalahkan diri sendiri, dan bahkan menyalahkan pasangannya. Jadi menurut saya dengan buku Merayakan Luka ini, bahwasanya luka itu tidak selamanya membawa kita ke hal yang menyakitkan, tidak, dan menyalahkan, terutama menyalahkan kenangan, tidak. Siap. Karena saya dengan kenangan ini saya bisa hidup gitu, dalam artian saya bisa bahagia kembali gitu. Iya. Dalam artian luka di sini, karena luka saya bisa bahagia gitu. Betul, saya sepakat. Jadi ya teman-teman ya, ini ya untuk dengan caranya Abang Da ini untuk berbahagia, dia menemukan suatu cara untuk menemukan kebahagiaannya dengan cara menorehkan lukanya dalam tulisan sebuah karya. Ya. Karena bagi saya itu, karena kenapa saya cuman bilang pada diri saya sendiri, saya akan mengungkapkan ketika buku ini selesai gitu. aduh. Tapi Benar. artinya gini, perasaan itu bukan
kata seorang perempuan, perasaan itu bukan untuk dipermainkan gitu. Coba pemirsa dengarkan itu. Hey. Karena kadang teman-teman saya agak kesal juga sih ketika seorang teman-teman cewek itu ketika curhat menyalahkan seorang cowok itu, bahwasanya cowok itu suka memberikan perasaan. Bagi saya tidak akan apa? Saya akan bukan menyalahkan sih, saya akan membela bahwasanya cowok itu tidak seperti itu gitu. Iya, Tapi iya. dengan bukti. Maka ini bukti bahwasanya perasaan itu bukan untuk dipermainkan gitu. Dengan kenyataan gitu. Aduh. Dalam buku ini pemirsa ternyata terdapat bukti atas luka yang ditorehkan oleh Abangda kita tercinta, Abangda Hafilul Ulum, yang dimana sebuah lukanya itu ditorehkan ke dalam tulisan merayakan luka. Bahkan saya tuh ketemu saya akhirnya saya punya kata-kata gini, biarkanlah saya kalah dalam memperjuangkan perasaanmu, asalkan saya menang dalam kenangan gitu. Ngeri itu perkataannya. Mungkin gini Abangda, mungkin barangkali ya dari pemirsa ini ingin mengetahui sih tips-tips caranya kita agar nulisnya itu lebih optimis, atau gimana lah tips-tips Abangda ini ya untuk menorehkan lukanya dalam buku ini. Itu bagaimana sih Bang cara tips-tipsnya? Tipsnya itu menurut saya pribadi ya, itu saya tuh maksudnya optimis, istiqomah. Iya. Ya kebanyakan kita itu di awal-awal kita optimis, oke, saya akan menulis buku ini gitu. Udah punya gambaran-gambaran, tapi yang kadang itu langkah selanjutnya itu kadang sehari 2 hari itu malah berhenti gitu. Apalagi selaku saya penulis pemula, jadinya saya itu tetap setiap hari usahakan menulis, dalam artian ketika menulis tentunya kita jangan lupa bahannya, yaitu dengan membaca gitu. Jadi setiap hari usahakan menulis dan membaca. Contohnya gini, ibaratkan bagi saya tuh menulis itu seperti menanam pohon, atau contohnya saja merawat tanaman gitu, merawat bunga gitu. Betul. Jadi ketika bunga itu untuk tetap hidup atau tetap subur, bagaimana? Yaitu dengan menyiramnya. Maka menyiramnya saya itu menyiram dengan membaca dan menulis. Biar kita selalu punya pembendaharaan kata yang banyak dan punya inspirasi yang baru gitu. Sebenarnya yang kebanyakan sebenarnya akhirnya saya bisa merefleksikan bahwasanya terkadang kita terkesan bingung mau menulis apa, soalnya pikiran kita terkadang memikirkan hal yang jauh di luar diri kita sendiri, padahal sebenarnya dalam diri kita sendiri itu udah banyak bahan yang sebenarnya bisa kita tulis gitu. Contohnya keseharian kita mengerjakan apa itu bisa kita curahkan dalam sebuah bentuk tulisan gitu. Kalau contoh sederhananya gini, kita bawa saja uang 50.000 kita ke pasar. Lah, itu habiskan semuanya uang 50.000 itu. Dalam artian gini. Setelah kita balik, tentunya kita tuliskan apa yang kita temui dalam pasar. Contohnya kita ketemu dari berbagai macam kalangan, contohnya tukang beca. Oh ya, saya tadi ketemu orang tukang beca, saya ketemu gadis cantik gitu kan. Ngeri bahasanya gadis cantik. Biasanya kita membuka gitu kan, biar kita punya semangat gitu. Iya betul. Jadi tipsnya itu intinya ya, kalau kita ingin menjadi menulis buku ya menulis dan jangan lupa membaca gitu. Siap. Sangat menarik sekali nih tipsnya dari Abang Da ini pemirsa. Jadi apabila kita ingin menulis pemirsa, jangan kita mentok di sebuah rasional saja pemirsa. Jangan terjebak di alam idea. Apa kata Plato, itu kan realitas tertinggi adalah alam idea ya. Maka kita harus torehkan dengan sebuah empiris ya. Apa yang dikatakan oleh Aristoteles kan realitas tertinggi adalah sebuah sebuah indera gitu ya. Jadi jangan berhenti di dalam sebuah alam idea saja, tapi kita harus melangkah dengan cara
menulis. Seperti itu ya, Kanda ya. Menulis Baik. dan menulis. Menulis dan menulis. Bukan kerja dan kerja lagi ya. Ini beda ini. Ini kita kaum intelektual, bukan kerja dikerja pemirsa. Bukan Pak kita. Jangan lupa membaca. Oh, jangan lupa membaca, itu sebuah awal referensi kita untuk dalam sebuah penulisan kita. Ya, contohnya gini, kalau kita lapar gimana? Ya makan. Ya makan ya. Kalau kita ingin menulis ya menulis. Menulis gitu. ya, seperti itu. Bisa. Jadi seperti itulah isi dari sebuah karangan buku Abangda kita ya, Abangda Hafidhul Ulum. Prosa. Ya, bentuk prosa ini bukunya, bentuk prosa tentang rayakan luka dari sebuah pengalaman yang telah dialami oleh sebuah Abangda kita, Abangda Hafidhul Ulum ini, pemirsa, telah disampaikan melalui tulisannya pemirsa. Apabila pemirsa kepo dan ingin tahu ya tentang apa perasaan yang dialami oleh Abangda kita tercinta ini, maka ada di bukunya ini tentang merayakan luka. Mungkin mantannya bisa melihat kan apa calon yang ingin ditargetkan saudara Abangda ini pemirsa, mungkin bisa membacanya merayakan luka. Kalau masalah itu sebenarnya sudah saya sampaikan gitu. Iya, siap. Dalam artian kan saya membuktikan bahwasanya ini gitu. Masalah itu kan hasil akhir gitu. Iya, paham. Intinya saya menyintai proses gitu. Ya. Intinya buku saya intinya saya sudah membuktikan bahwasanya perasaan itu tidak dipermainkan gitu. Ampun Abangda. Siap arahan ini. Apabila pengen cara-cara kiat-kiat menemui cinta sejati, bisa bersama Abangda Hafidhul Ulum lah. Baik, mungkin untuk terakhir kalinya mungkin bisa menghasilkan closing statement yang sangat menarik buat pemirsa-pemirsa sekalian yang ada di rumah kan. Silakan Abangda closing statementnya. Mungkin tantanglah diri Anda meskipun dalam proses yang berdarah-darah agar suatu saat nanti tidak menyalahkan sejarah. Ngeri sekali pemirsa. Malam ini kita ditemani oleh Abangda kita yang tercinta yang telah menorehkan lukanya ke dalam buku pemirsa. Baik, malam ini semakin dingin pemirsa, tapi sayangnya kita untuk dicukupkan sekian dengan adanya kendala waktu kita yang sudah sangat larut malamnya pemirsa. Mungkin dengan Dinda Dimas mungkin ingin menuliskan juga menuangkan perasaannya. Kayaknya Dinda Dimas ini banyak yang perlu dituliskan gitu. Aduh. Bisa aja ini olah-olahnya Abangda yang di depan saya ini, olah-olahnya ngeri. Setidaknya mantannya itu bukan menyesal gitu. Dalam artian oh ternyata Dinda Dimas ini beneran gitu. Apa itu mantan? Aduh, gila, jangan berucap mantan lah. Saya jadi teringat mantan itu, siapa mantanku itu. Aduh, sangat mengerikan ini Abangda satu ini. Baik, mungkin cukup sekian ya podcast Plasada dari kita ya. Kurang lebihnya kita saksikan di podcast Plasada untuk selanjutnya. Terima kasih pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Putra Nirvana, jurusan PAI, Kadar Mulasada tahun 2020. Dan saya Muhammad Hafidhul Ulum, pengurus Mulasadra bidang PA. Ya. Prodi Pendidikan Matematika. FKIP Unisma. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.